sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja pada karyawan? Yang dimaksud dengan penilaian kinerja pada karyawan adalah suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana sih karyawan dapat mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam pekerjaannya, melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek kinerja sebagai kualitas pekerjaan, produktivitas, keterampilan, sikap, disiplin, dan kontribusi terhadap tim atau perusahaan. Penilaian kinerja juga memiliki tujuan, yaitu menilai pencapaian karyawan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, pengambilan keputusan, dan pendekatan kinerja. Yang dimaksud dengan menilai pencapaian karyawan untuk mengetahui sejauh mana karyawan telah memenuhi target atau ekspektasi yang diberikan dalam pekerjaan mereka. Sedangkan identifikasi kekuatan dan kelemahan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area di mana karyawan unggul dan area yang perlu diperbaiki. Pengambilan keputusan hasil penilaian kinerja digunakan untuk mengambil keputusan terkait pengembangan karir karyawan, promosi, pemberian insentif atau bonus, serta keputusan pelatihan dan pengembangan. Sedangkan peningkatan kinerja itu biasanya condong membantu dalam merancang program pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetisi karyawan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perusahaan. Jadi, di sini saya membawakan tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dimana menggunakan metode rating scale atau yang dimaksud dengan skala penilaian. Apa sih yang dimaksud dengan skala penilaian? Oke, jadi skala penilaian itu adalah bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja di perusahaan. Salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan ini dalam melakukan penilaian kerja adalah metode rating scale atau skala penilaian. Jadi penjelasan tentang penerapan metode rating scale ini adalah metode rating scale adalah suatu teknik penilaian kinerja di mana atasan atau evaluator memberikan nilai atau skor berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan skala numerik biasa, misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 untuk menilai tingkat pencapaian atau perilaku karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan yang telah ditetapkan. Jadi proses penilaian kinerja dengan rating scale di PT Indofood ini, dalam implementasinya PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan metode rating scale untuk menilai beberapa faktor penting dalam kinerja karyawan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek yang dianggap krusial dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses penilaian kinerja menggunakan rating scale. Nah, jadi kita bakal menjelaskan ya, apa sih rating scale dan bagaimana sih penilaian kinerja yang bakal kita lakukan. Jadi yang pertama, penentuan kriteria penilaian yang dimana perusahaan akan menentukan kriteria-kriteria yang akan dinilai, misalnya kualitas pekerjaan, produktivitas, disiplin, kemampuan bekerja sama. Setelah itu, kreativitas dan inisiatifnya. Yang kedua, penyusunan skala penilaian. Skala penilaian itu apa sih maksudnya? Biasanya ini berbentuk dengan angka seperti 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya pada 1 sampai 5 ini, 1 menjawab tentang keterangannya sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Jadi evaluasi dari penilaian ini, atasan atau evaluator melakukan observasi terhadap karyawan-karyawan yang memberikan skor berdasarkan penilaian terhadap kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, jika seorang karyawan menunjukkan kualitas kerja yang sangat baik, akan mendapatkan reward dan dia mungkin akan mendapatkan nilai 5 pada kriteria kualitas pekerjaan yang dimana sangat baik. Feedback dan pengembangannya itu, setelah penilaian selesai, karyawan akan diberikan umpan balik yang konstruktif mengenai kinerja mereka berdasarkan hasil penilaian. Perusahaan juga dapat merencanakan program pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang membutuhkan perbaikan. Oke, jadi kita lanjut ya. Kelebihan metode rating scale, skala penilaian. Apa sih kelebihannya dalam metode ini? Metode rating scale ini memiliki beberapa keuntungan yang membuat
efektif digunakan di PT Indofood Sukses Makmur di TBK. Nah, jadi kita bisa nih menjelaskan jadi bagaimana sih di PT Indofood ini memiliki keuntungan-untungannya. Contohnya seperti objektivitas. Dengan menggunakan skala yang telah ditentukan, penilaian menjadi lebih terstruktur, dapat mengurangi bias subjektif dari evaluator, dan kemudahan penggunaan rating scale atau penilaian mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh manajer atau atasan dalam proses penilaian. Setelah itu, perbandingan yang jelas dengan lebih mudah membandingkan kinerja karyawan dalam berbagai aspek. Setelah itu, identifikasi kebutuhan pengembangan. Rating scale ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan bagi karyawan-karyawannya. Dan selanjutnya, kekurangan metode rating scale. Wah, selain ada kelebihannya, rating scale ini memiliki kekurangannya. Jadi kekurangan ini teman-teman, kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat. Kadang-kadang perusahaan itu kesulitan menentukan kriteria objektif dan relevan untuk setiap posisi atau jabatan. Bias evaluator, meskipun metode ini dirancang untuk mengurangi bias, evaluator mungkin masih dipengaruhi oleh persepsi pribadi atau pengalaman mereka dengan karyawan. Generalitas penilaian, metode ini tuh cenderung memberi nilai umum, sehingga mungkin tidak menggambarkan secara rinci kekuatan atau kelemahan karyawan pada aspek-aspek tertentu. Nah, setelah itu, itulah adalah kekurangan dari rating scale. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Jadi di sini kita dapat simpulkan dalam semuanya, baik kelebihan dan kekurangannya, ternyata metode rating scale dalam penilaian kinerja di PT Indofood Sukses Makmur TBK membantu perusahaan untuk mengevaluasi karyawan secara objektif dan sistematis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja individu, potensi karyawan. Meskipun demikian, banyak perusahaan untuk tetap memperhatikan objektivitas dalam penilaian dan memberikan umpan balik yang konstruksi agar karyawan dapat terus berkembang. Jadi, pengembangan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode rating scale atau skala penilaian ini untuk meningkatkan keakuratan, objektivitas, dan efektivitas proses penilaian agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik perusahaan maupun karyawannya. Yang perlu dikembangkan dalam penerapan metode rating scale ini, skala penilaian itu apa ya kira-kira? Oke, jadi beberapa penerapan metode rating scale ini, yang pertama, kriteria penilaian yang relevan dan spesifik. Apa sih maksudnya? Maksudnya, kriteria penilaian harus selalu relevan dengan pekerjaan dan tujuan perusahaan, serta mencangkup berbagai aspek yang penting dalam kinerja karyawan, aspek seperti kualitas, pekerjaan, produktivitas, keterampilan teknis, kerjasama dalam tim itu sangat penting, kreativitas, dan kepemimpinan adalah contoh kriteria yang umum digunakan. Kriteria ini juga harus spesifik ya teman-teman, dan jelas agar penilaiannya itu lebih objektif. Contohnya, contoh pengembangan. Jika misalnya karyawan memiliki peran yang lebih teknis, kriteria penilaiannya bisa mencakup kemampuan analitis, penyelesaian masalah, atau penerapan teknologi terbaru dalam pekerjaannya. Penyusunan skala penilaian yang jelas dan konsisten ini misalnya digunakan harus cukup jelas agar semua evaluator, misalnya manajer atau supervisor, dapat menilai karyawan dengan konsisten. Skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 adalah yang paling umum, tetapi tetap level skor harus jelas dapat dipahami oleh semua pihak. Oke, jadi mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan dan saya terapkan, dan untuk teman-teman mungkin bisa dimengerti apa sih tentang metode rating scale skala penilaian ini. Jadi cukup sampai di situ aja penyampaian saya.